Kembali lagi bersama saya Gaida Zahira dan rekan saya Christine Juli Saputri. Setelah bersama rekan-rekan dari Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah dan juga Kabupaten Banjar, di segmen terakhir ini kita sudah bersama dengan rekan dari Balangan, Hulu Sungai Utara dan juga Tabalong. Sekarang kita sudah bersama rekan Yanti dari Balangan yang akan melaporkan Kebun Raya Balangan wahana edukasi dan pelestarian tanaman langka. Silakan rekan Yanti laporannya. Terima kasih rekan Gaida dan rekan Juli. Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post. Jadi saya Yanti melaporkan secara langsung dari Kabupaten Balangan, tepatnya di Kebun Raya Balangan yang berada di Gria Garuda Maharam, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Dan kebun raya ini dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, terutama pada bidang tata lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Bagaimana diketahui, kebun raya Balangan telah dikelola sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan berbagai jenis tanaman langka, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan sudah mengisi kawasan ini. Dan karena kita sudah berada di lokasi secara langsung ya, kita bisa melihat tanaman apa aja yang ada di sini. Mari pemirsa Banjarmasin Post, kita langsung melihat berbagai jenis tanaman yang ada. Mungkin yang terdekat dulu. Oke, mohon maaf. Nah, ini bisa kita lihat, seperti yang kita lihat saat ini, di kebun raya ini, di depan saya ada tanaman ulin yang jumlahnya juga puluhan pohon ya. Dan di kebun raya ini juga ada tanaman ulin yang sudah tumbuh sejak bahkan sebelum adanya kebun raya di Kabupaten Balangan. Dan tentunya usia ulin-ulin di sini sudah beragam, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Dan di sini juga ada berbagai tanaman obat-obatan juga, ada serai wangi dan pohon garu di sekitarnya. Dan semisal kita berjalan lebih jauh ya, kalau misalnya kita memasuki area kebun raya ini, dan ini pintu masuknya, dia ada 2 pintu masuk. Jadi kalau misalnya kita memasuki area kebun raya ini, ada banyak tanaman yang ada di dalam sana. Di antaranya itu ada pasak bumi, saluang bilung, meranti, dan tanaman buah-buahan yang menjadi makanan hewan primata. Oke, baik Mr. Banjarmasin Post. Jadi itu tadi laporan saya di Kebun Raya Kabupaten Balangan, di mana tempat ini dikembangkan untuk konservasi, penelitian, edukasi, jasa lingkungan, dan wisata, serta juga dibuka untuk masyarakat umum. Dan apabila ada kelompok atau misalnya pelajar yang ingin datang ke sini, bisa langsung menghubungi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan agar nantinya ketika kunjungan itu didampingi. Oke, terima kasih rekan Gaida dan Juli. Kembali ke studio, Banjarmasin Post melangkah lebih tinggi. Baik, terima kasih rekan Yanti atas laporan Anda. Sekarang kita beralih ke rekan Reni di Hulu Sungai Utara yang akan melaporkan angkat potensi wisata daerah rawa. Silakan rekan Reni. Ya, terima kasih Gaida. Sobat Banjarmasin Post, dapat kami informasikan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki daerah rawa yang sangat luas. Dari masyarakat sendiri memanfaatkan daerah rawa yang sangat luas ini untuk meningkatkan perekonomian, dan salah satunya adalah di bidang objek wisata. Beberapa desa yang sebelumnya telah memanfaatkan daerah rawa sebagai objek wisata seperti di Desa Pulantani, Kecamatan Haur Gading, Desa Banyuhirang, Kecamatan Amuntai Selatan, dan yang tengah viral saat ini adalah di Desa Sungai Namang, Kecamatan Danau Panggang. Untuk menuju ke Desa Sungai Namang sendiri memang cukup jauh dari pusat kota Amuntai, sekitar 1,5 jam menuju ke arah barat. Dan bagi para pengunjung yang datang ke objek wisata rawa di Desa Sungai Namang ini bisa menikmati beberapa fasilitas. Selain melihat pemandangan daerah rawa yang luas, juga bisa menyusuri daerah rawa ini menggunakan alat transportasi air. Dan juga dari pengelola sendiri menyediakan beberapa spot foto yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk bersuah foto. Fasilitas baru yang baru saja ada di Desa Sungai Namang ini adalah adanya fasilitas bebek kayu dan juga sepeda terapung yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke lokasi objek wisata rawa ini. Biaya masuknya juga cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp6.000 untuk anak-anak. Buka setiap hari, bahkan dari pagi hingga sore hari.
Bagi para pengunjung yang datang ketika jumlah pengunjung tidak terlalu banyak juga bisa menikmati fasilitas yang ada lebih lama, tidak ada jangkauan waktu, namun harganya tidak dinaikkan. Ya, dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri juga memberikan dukungan kepada desa yang memanfaatkan objek wisata rawa untuk objek wisata, salah satunya dengan ikut melakukan mempromosikan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Ya, demikian adalah laporan kami. Kembali ke studio, Banjarmasin Pos melangkah lebih tinggi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Reni. Sekarang kita beralih ke Tabalong. Ada rekan Doni di sana yang akan melaporkan kopi pasak bumi. Silahkan rekan Doni. Baik, Gaida, Juli, dan Banjarmasin Pos. Saat ini bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti diketahui, Tabalong merupakan daerah paling utara Provinsi Kalimantan Selatan yang cukup banyak memiliki potensi, termasuk terkait potensi produk UMKM lokal. Di antara sekian banyak produk UMKM itu ada satu yang cukup dikenal, yaitu berupa produk kopi pasak bumi. Salah seorang produsen kopi pasak bumi ini adalah Arsani dari Desa Tratau, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Arsani sudah ada memproduksi 22 produk. Dan ada yang satu cukup khas, dinamakan kopi pamungkas. Ini merupakan perpaduan kopi lokal Tabalong dengan tanaman khas Kalimantan berupa pasak bumi dan saluang belum. Bahkan kopi ini juga sudah mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Tabalong dengan penghargaan inovasi daerah. Nah, produk Arsani ini sendiri juga sudah dilirik oleh negara Cina, terutama untuk varian gula aren jahe merah, gula aren kopi jahe pasak bumi, gula aren kopi pasak bumi. Arsani sendiri menuturkan sampai saat ini stok bahan baku keperluan produksinya tergolong relatif aman karena semua tanaman bisa didapatkan dari tanaman lokal yang ada di daerah Kabupaten Tabalong. Bahkan khusus untuk pasak bumi sekarang juga sudah dibudidayakan di daerah Desa Solan, Kecamatan Jaro. Arsani sendiri dalam sebulan untuk saat ini memerlukan bahan baku biji kopi sebanyak 150 kg, kemudian pasak bumi sekitar 50 kg, dan saluang belum 25 kg. Demikian Gaida dan Juli, Banjarmasin Pos melangkah lebih tinggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Oke Sobat Bipos, laporan tadi sekaligus menutup live report kita pada hari ini dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Sekian live report kita di HUT Banjarmasin Pos ke-51 kali ini. Selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya. Saya Gaida Zahira. Dan saya Christine Juli pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.